Lihong. Hai, semangat pagi. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Ketemu lagi sama saya, Mairisa Suganda, Beauty Entrepreneur. Dan hari ini kita akan mulai obsesi, obrolan seru dan inspirasi. Ini udah event yang ketiga. Dan hari ini seneng banget, luar biasa banget karena ya, bintang tamu kita seorang pria ganteng ya, multi talent ya, dan banyak banget prestasinya. Dan yang lebih luar biasa ya, beliau ini, pria ganteng ini ya, cetak prestasi besar di saat pandemi. Siapakah? Di saat pandemi ya, justru ya bulan April kemarin berhasil meraih income lebih dari 30 juta. Yeay! Tanpa berlama-lama, penasaran kan gimana sih cara kerjanya ya? Hal-hal apa aja sih yang dilakukan kok bisa gitu ya sampai punya income yang cetar banget? Dan saya kasih clue-nya dulu nih ya. Denger-denger nih ya. Walaupun umurnya ya baru 20-an ya, sarjana psikolog ini ya umurnya baru 20-an, tapi denger-denger nih asetnya udah MM-an. Wah, makin penasaran kan? Makin penasaran. Tanpa berlama-lama, sebentar ya, saya langsung sambungkan ke orangnya. Saya langsung sambungkan ke orangnya. Jadi ini pertemuan antara saya sendiri di Cirebon dan beliau ini ada di Medan. Mana nih Koko Harjuki? Hai Koko Harjuki. Kemana Koko Harjuki? Coba deh tolong dipanggil deh. Halo Koko Harjuki. Koko Juki. Sebentar ya, lagi dicolek lagi nih. Wah, udah banyak nih yang penasaran, udah banyak yang nungguin. Mana Koko Harjukinya? Koko Juki, ini kayaknya kita masih mengudara ya, pertemuan antara Cirebon dengan Medan. Nah, itu dia. Setahu saya ya di jam-jam siang ini ya Koko Juki itu lagi sibuk ya mengerjakan to-do listnya ya. Jadi kemarin itu sempat ngobrol ya memang pantas ya penghasilannya puluhan juta ya, karena memang to-do listnya itu padat merayap ya, yang kebetulan biasa ngerjain secara offline ya di lapangan ya, sekarang itu online yang ngerjainnya. Dan kemarin baru sharing bilang kalau ternyata ya ngerjain online ini jauh lebih sibuk ya, kayaknya sudah ini ya. Coba ya kita panggil lagi ya, coba kita panggil lagi. Koko Juki. Nah, tuh kan dari IG-nya aja, Harjuki Wijaya, sarjana online. Halo, halo Kak Lestana. Halo Kak. Cici. Akhirnya ya, aku tahu kamu lagi sibuk online ya. Nah, Jaringannya nggak ada Ci, hujan ya. deras. Iya, jaringannya tadi nggak ada, hujan deras. Jadi ini pakai apa? Pakai pulsa kuota. Oke, langsung masuk nih ya. Ini teman-teman udah pada penasaran sama bintang tamu obsesi ya, obrolan seru dan Wah. inspirasi ini ya, karena ya punya prestasi cetar di saat pandemi ya. Dan kita langsung sambut ya dengan tepuk tangan yang meriah ya. New kualifikasi Diamond Director dari Kota Medan, Bro Harjuki Wijaya. Yeay!
Coba kenal-kenalan dulu ya, cerita backgroundnya dari apa, dikenalin Oriflame itu dari mana, soalnya itu seru banget. Dan ya kasih clue lagi ya, ini mantan artis loh, tadinya ini tinggalnya sempat di Jakarta ya, sempat syuting-syuting TV. Bisa dengar suaranya? Bisa Cici. Oke, langsung. Oke, perkenalkan ya, nama saya Harjuki Wijaya, SPSI. Saya seorang sarjana psikologi dan background saya itu dulu adalah apa ya, karyawan 9 tahun. Jadi saya itu SMP itu udah kerja Cici ya. Saya udah SMP. kerja, SMP saya sudah kerja ya, SMP 1 saya udah kerja dan saya memutuskan resign itu di usia 21 tahun dan sudah banyak pekerjaan yang saya lakukan tapi hasilnya nihil ya. Terakhir saya bekerja jadi salah satu manajer di salah satu perusahaan dengan penghasilan yang sangat besar. Tetapi saya kerja dengan penghasilan yang sangat besar ya, saya itu tidak bisa mendapatkan yang namanya kebebasan waktu dan uang yang saya dapatkan juga tidak terlihat gitu Cici. Makanya saya Oke. memutuskan untuk resign aja gitu. Jadi, Jadi iya, jadi inilah saya akhirnya memutuskan untuk join Oriflame Cici. dikenalinnya sama siapa? Joinnya di mana pada saat itu? Jadi ini namanya kena jebakan Batman ya. Jadi waktu itu saya punya salah satu nasabah kartu kredit. Saya kan sempat kerja di perbankan ya Cici ya. Jadi Oke. nasabah saya itu rupanya dia kenal sama bibi saya ya. Dan nasabah saya itu yaitu namanya Cici Susan ya, upline saya sekarang ya. Jadi dia bilang, lu punya keponaan itu bagus gini-gini kan. Akhirnya cara Cici Susan prospek rekrut saya juga unik. Dia daftarkan dulu bibi saya jadi member gitu. Baru dia Oke, bilang, tantenya ya berarti ya. iya, dia rekrut dulu bibi saya, baru bibi saya bilang kan, sini daftar. Saya nggak mau. Rupanya KTP saya itu dicolong sama bibi saya. Bersyukur banget ya karena bibi saya juga. Akhirnya saya bisa seperti sekarang ya dicolong. Dan dicolong didaftari gitu Ci. Oke. Didaftari. Saya masih ingat didaftari itu di akhir bulan Januari. Jadi bibi saya waktu itu mau kejar hadiah WP, habis itu saya bingung, saya mau nyari siapa gini, sedangkan saya aja udah pengangguran gitu kan, udah pengangguran, nggak ada kerjaan. Terakhir saya mikir, saya kan masih punya teman, jadi on the spot dalam 3 hari itu saya cari kawan-kawan saya itu wajib beli parfum. Saya cari kawan-kawan saya, akhirnya dapat juga walaupun kawan-kawan yang nggak pala kenal dulunya kan beli. Dan saya waktu itu 3% langsung Cici dalam waktu 3 hari dapat bonus 3 hari. 32.000. Oke, Iya, itu kan itu semua kan orang dimulai dari bonus 32.000 ya. 32.000, betul Cici. Saya juga sama seperti itu Cici. Kalau misalnya kita kepepet pasti kita bisa. Dan saya waktu itu udah kepepet banget. Bibi saya tuh bilang kamu harus tutup. Harus tutup ini 100 BP. Saya pening mau cari siapa. Akhirnya saya mikir-mikir, tapi kita selalu berpikir gitu kan. Akhirnya selalu dapat jalan keluar gitu Cici. Itu masih zaman saya jadi seller. Oke. Jadi waktu awal join Oriflame cuman taunya itu jualan dan itu pun terpaksa ya karena KTP-nya itu dicolong gitu ya, dicuri sama si bibi ya, sama si tante Bibi. gitu loh. Jadi ya udah deh, mau Iya, nggak mau bener. udah jalanin aja gitu loh. Jalani aja Dan tapi masih jualan. jualan ya, jadi Jualan. beda ya, maksudnya jualan sama jalanin bisnisnya ya, ada konteks Iya. ya apa namanya yang berbeda. Oh ya, kalau misalkan nih semua teman-teman apa namanya ngedengerin ya, oh, logat si Bro Harjuki ini seru ya, lucu kali gitu ya, karena memang ya si Bro ini asli orang Medan dan sampai hari ini pun si Bro ini nih masih tinggal di Medan. Oke, Medan. dilanjut ya, dari yang taunya cuman jualan aja ya sampai akhirnya kok seorang Bro Harjuki yang pada saat itu tuh kalau nggak salah belum selesai juga kan ya kuliahnya? Belum selesai. Dan Belum di saat selesai itu kan saya kuliahnya? udah cuti Cici. Oh, oke, cuti ya, cuti Karena saya kuliah nggak ya. ada uang. Saya kan dari saya kerja. Udah itu saya cuti kuliah karena saya nggak ada uang. Jadi saya waktu itu memang sama sekali nggak ada penghasilan. Dan di saat seperti itu saya sebenarnya mau cari kerja lagi waktu itu Cici. Oke, kalau boleh tahu itu usia berapa ya berarti waktu join Oriflame? Waktu itu mau jalan usia 22. Oke, 22 tahun join Oriflame yang tadi cuma dari jualan parfum. Bagaimana seorang Bro ini ya akhirnya memutuskan untuk
eh, jalanin bisnis Oriflame? Apa yang Ja- bikin hati tuh akhirnya pengen gitu loh jalanin bisnis Oriflame? Oke, jadi waktu itu bibi saya, apa ya, Cici Susan bilang sama bibi saya, ajak dong, apa, tim kamu tuh si Harjuki ya, keponakanmu, ya, ajak Aha. dong jumpa di saya nggak mau gitu kan. Saya kan udah memenuhi kewajiban cuma jualan gitu kan. Akhirnya sampai di sana, sampai di mall itu, saya tanya, kita mau nonton film apa, Bibi gitu kan. Akhirnya kata itu kan dibawanya kok tempat makan, itu kok dijumpai sama Cici Susan gitu kan, udah dijumpai sama Cici. Waktu itu saya udah nggak pernah tahu bahwasanya Cici Susan itu Oriflame gitu kan. Taunya bibi gua Aha. doang. Akhirnya ini kan Ya. nasabah gua gitu kan. Dia tuh kok ada Cici Sembiti Heeh. tiba-tiba apa ajak kenalan gitu kan. Ini apa-apaan ini, acara apaan nih ngumpul-ngumpul gini gitu di tempat makan. Rupanya dari Ah. sanalah Cici Biti bilang, boleh nggak dengar-dengar dulu gini, sharing-sharing apa, siapa tahu kalau cocok kan nggak usah capek cari kerja lagi, difokusi Oriflame aja gini. Ya namanya ada Mhm. peluang ya saya dengar aja gitu, walaupun Pak Cici itu menjelaskan, saya nggak terlalu melihat dia gitu, karena memang memang kan tujuan saya kan awalnya mau nonton, tiba-tiba di prospek, jadi kan otomatis muka auto cemberutnya itu ada Cici. Jadi ya itu Cici, jadi dijelasin, rupanya saya kaget kan. Waktu itu dikasih ini juga butuh ya sebenarnya, kalau pas di prospek itu dikasih Ah. jumpa salah satu kawan saya namanya Vivi, kawan adventure saya Oke. kan. Loh, ini kok ada Vivi juga? Rupanya katanya kawan saya Vivi ini kan apa ya? Dibilang udah Oriflame, udah penghasilan juga Mhm. 5 sampai 6 juta. Tapi saya lihat kok enak Mhm. banget kerjanya di mall doang. Akhirnya dari sana saya mulai tertarik dan saya suruh jelaskin success plan-nya itu Cici. Gitu, saya mulai mulai Oke. mulai serius lah di Oriflame satu persatu tuh ya. Tiap bulan akhirnya saya naik naik level gitu Cici. Dari yang bulan itu saya mulai mulai konsisten ngerjain ya. Waktu itu saya masih Aha. ingat ya Cici ya, pas jumpa Ah. Cici Sembiti itu di awal Ah. bulan, di mana waktu itu kan saya sudah 3% dan di bulan Oke. depannya itu saya itu benar-benar apa? Benar-benar masih 3% dan udah tanggal 10 juga masih 3%. Ya, walaupun saya udah jumpa Cici Sembiti juga 3%. Ah. Dan di sanalah saya mau kasih tahu juga buat teman-teman semua, Mhm. kita juga butuh yang namanya kreativitas ya. Jadi saya bingung. Saya bingung udah tanggal 10 kok masih 3%. Saya udah jumpa Cici Biti juga udah kasih saya semangat. Aha. Uang-uang yang di tabel bonus itu udah oke. Jadi apa kurang saya di sini? Ya mungkin Mhm. kita nggak ada alasan, oh cowok itu nggak bisa ngerjain Oriflame, sebenarnya bisa. Jadi Mhm. saya muncul kreativitas, saya buat yang namanya event-event Cici. Saya buat event Oke. Bajar, itu saya ingat, saya cetak sendiri kuponnya, saya jual motor saya. Waktu itu saya masih punya motor Cici, jadi saya jual. Aha. Saya benar-benar dari modal nol itu apa ya, dari modal yang motor yang saya 0 jual rupiah. untuk Mhm. jadikan ya untuk sewa tempat ya, untuk makanan konsumsi. Saya benar-benar Aha. waktu itu 100 konsumsi saya apa dengan modal waktu itu kalau nggak salah hampir 1 juta. Itu saya Aha. buat kupon sendiri, yang datang sangat sungguh kaget juga sih, awalnya kecewa sih, targetnya 100 orang gitu. Saya punya target 100 orang, tapi yang datang itu cuma 20-an. 20-an. Oke. Jadi di sana saya undang upline saya Cici Susan. Jadi tanggal 19 itu saya buat acara. Aha. Hasilnya itu ya Ci, tanggal 19 itu ya Aha. setelah saya buat acara, poin saya itu membludak gitu, artinya naik gitu kan. Dalam waktu 11 Oke. hari, akhirnya saya berhasil jadi manajer 12%. 11 hari manajer manajer 12. 12% ya? Iya, Oke, naik. diawali dengan tadi jual motor karena butuh uang cash ya untuk sewa tempat Iya, ya? sewa Untuk tempat. sewa tempat, sewa semacam kayak ballroom kayak gitu ya. Iya. Undang-undang orang datang dengan harapan undang 100 orang tapi nyatanya yang datang hanya 20 orang. 20 orang. Dan itu setelah 20 orang tapi tetap bikin lagi ya selama 1 minggu tadi ya? Yes, Kak, Sampai gini Ci. Jadi saya buatnya itu setelah buat ini, ya udah saya nggak buat Mm-mm. lagi karena ini kan ada 20 orang kan. Dan di sana itu dalam 20 orang itu sudah ada yang memang dapat gitu Ci. Mungkin dari 20 orang dapat 2, waktu itu dapat 2 yang benar-benar aktif Ci. Waktu itu. Oh, oke. Jadi cuma sekali bikin event, 20 orang ini akhirnya di PDKT-in lagi ya? Iya, jadi 2 Bener orang kan? yang aktif. Iya, benar. Oke.
Jadi semenjak ada itu tiap bulan saya buat acara. Saya mikir lagi. Seperti Bazar ini kan seperti Bazar ini juga bagus dan saya menambahkan satu acara lagi yang namanya home sharing. Jadi setiap Sabtu itu kan ada karyawan-karyawan juga pulang. Jadi itu setiap Sabtu itu saya buat yang namanya home sharing. Minggu itu saya setiap minggu saya buat yang namanya, waktu itu belum ada buat explore ya explore team. Jadi saya buat yang namanya prospecting Bazar itu di pantai. Saya buat di pantai. Di taman saya buat ya, waktu itu saya masih sewa angkot itu, kita tetean gitu, siapa yang mau yuk kita patungan, jangan saya sendiri, karena kan ini bisnis kita masing-masing, jadi kita harus saling merangkul gitu. Jadi saya buat seperti itulah sih kira-kira gitu, dari hal-hal kecil dulu. Jadi yang orang bilang nanti deh kalau misalkan saya udah director baru bikin acara, baru bikin event gitu ya 1 bulan sekali. Justru ini level 3% udah berani bikin event, benar ya? Benar, dan kita harus melibatkan upline kita juga. Kalau misalnya seperti saya kan upline saya kan dekat ya, Cici Susan ya, 1 jam perjalanan ke rumah saya ya. Jadi saya melibatkan upline. Jadi kita tidak boleh sombong gitu, Ci. Selalu melibatkan upline. Kalau upline kita yang jauh gimana? Ya kita konsultasi gitu. Kan nggak mungkin gara-gara kita buat acara kita suruh misalnya Cici CNBT balik ke Medan gitu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus konsultasi gitu, boleh. Ya keren. Ya pantas ya cara kerja Bro Harjuki ini diacungin jempol ya. Dan akhirnya 11 hari manajer 12% capai ya, manajer 12%. Capai. Butuh berapa bulan menuju senior manager SM? Jadi saya konsistensi. Habis 12 saya mikir, kalau 12 naik ke 15, saya buat satu target yang kertas itu yang seperti yang kemarin saya post itu di grup Baby Presiden. Saya buat target. Saya kalau naik 2004, ini poin saya berapa ini? Saya lihat. Poin saya kemarin itu kan pas-pas 2400. Saya butuh 1600 untuk naik jadi 15%. Saya naiknya nggak terlalu terlalu dulu, maksudnya saya nggak cepat gitu. Nggak usah deh dari 12 ke 18 deh, kita ke step by step dulu. Jadi saya butuh 1600. Berarti saya butuh 1600. 1600 itu kalau dibagi sekian, bagi berapa orang, 100 BP, berarti saya butuh 16 orang. Jadi kapasitas itu, dan saya menambah lagi leg ketiga saya waktu itu. Saya apalagi saya bina leg ketiga saya, akhirnya saya susun dan bersyukur banget ya. Waktu itu poin saya itu luber 15% itu hampir 6.000. Luber. Hah? Jadi luber. Hampir 6.000, target 4.000. Dikerjain, akhirnya bukan 4.000 yang didapat, tapi 6.000. 6.000 luber ya. Makanya setelah itu naik lagi ke 18%. Saya butuh target. Akhirnya luber juga 8.900. Jadi 18% 8.900, Ci. Aduh, aku ngedengerinnya nih merinding-merinding nih, yang nggak tahu deh teman-teman gimana nih. Nih orang satu nih, si Bro ini emang keren banget deh. Dan dari sejak yang 3% akhirnya nyampe ke senior manager itu butuh berapa bulan? 4 bulan lebih, Cici. Jadi setelah itu 18 saya naik ke SM, itu 4 bulan lebih aja saya jadi SM. Oh, berarti hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk menjadi seorang senior manager. Iya, dan saya luber, Cici. Aku tahu banget. Pada penasaran nggak? Terus seorang Koko Harjuki senior manager bonusnya berapa? Bonus saya waktu itu 6,5 sekian, Cici. Jadi saya tuh bonusnya luber, dan poin saya juga luber ya. Poin saya luber 11 ribuan. Iya, seorang senior manager ya bonusnya itu 6.500.000 ya, keren banget gak sih? Dan saya ngerjain SM ini, Cici. Waktu itu saya mau ngejar SM ini, saya lagi ketimpa masalah besar ya, Cici, di mana orang tua saya itu kan belum mendukung banget ya, papa saya ya, almarhum papa saya ya, belum mendukung. Dan saat itu memang saya pas mau ngejar SM itu banyak sekali goncangan-goncangan terjadi. Saya diusir papa saya karena ngejar oriplan hasilnya belum nampak ya. Biasanya orang itu akan mendukung, orang tua kita akan mendukung, atau misalnya punya suami itu biasanya kalau hasilnya itu udah di atas 5 jutaan. Dan waktu itu saya kan masih itu kan, papa saya lihat tabungan saya kok, bonus saya kok di bawah bonus gaji saya kerja di kantor gitu kan. Maksudnya kok lebih kecil gitu kan. Bagusan kerja di kantor lebih gede. Jadi itu saya banyak dapat goncangan. Saya telepon upline saya, Cici Susan kan. Cici saya diusir ini, gini. Itu goncangan itu setiap hari ada. Saya sampai udah yang namanya. Justru karena itulah tekanan-tekanan itu kita jadikan motivasi untuk bangkit. Jadi di sanalah saya benar-benar
pada saat saya diusir itu Cici, pagi itu saya diusir, saya sampai sana bingung banget apa sih yang mau saya lakukan. Tapi saya selalu cari jalan keluar, saya prospek, saya nggak kenal malu lagi, saya kan orang offline ya, jadi saya nggak kenal malu. Semua saya prospek, saya pulang itu, bapak saya juga nggak mau urus lagi. Lu mau pulang jam 11, mau jam 12, mau jam 1, terserah. Dan saya benar-benar waktu itu pulang sampai jam 1 malam, Cici. Jam 1, jam 2 malam, saya prospek itu orang-orang, akhirnya itu berbuah manis, Cici. Ya ampun, Juki, keren kali sih kau. Jadi aku tahu banget sih perjuanganmu ya. Maksudnya udah yang keluar rumah dengan bawa berpuluh-puluh katalog dan bertarget kalau misalkan pulang lagi sampai rumah itu katalog udah habis dan ngebawa ini ya, maksudnya minimal ya 1 KTP ya, bener nggak? 1 KTP, betul. Jadi waktu itu saya pas mau jadi senior manager, saya tuh udah investasi 100 katalog, Cici. Berarti ini waktu manajer, bener ya? Manajer, iya, tapi investasi 100 katalog. Iya, waktu manajer 18%, saya mikir untuk menjadi seorang senior manager, itu butuh, kuncinya gini ya, untuk menjadi seorang senior manager, kita butuh katalog 100, jadi kita itu bisa jadi senior manager, dan saya buktikan saya bisa, akhirnya terjadi. Pikiran kita juga merespon, bisa akhirnya bisa gitu, karena yang di pikiran kita itu kan meresponi semua saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita, akhirnya kita juga jadi bekerja gitu, akhirnya tercapai. Thank you Cici, Cynthia. Oh tuh super upline, Juki, emang luar biasa. Niat yang bulat pasti ada hasilnya. Makasih, menginspirasi. Hai Cici Cynthia, emang keren nih si bro ini satu nih. Oke ya, sebelum senior manager investasi 100 katalog ya. Dan apakah teman-teman tahu ya pada saat menjadi director sampai akhirnya sekarang ya open kualifikasi diamond director, berapa sih seorang Bro Harjuki investasi katalognya pribadi loh, bukan tim? Tapi kalau untuk sekarang ya, di saat saya mau jadi saya ngejar Go Director sampai ke Diamond ini, saya tuh 600 katalog. Jadi satu hari itu saya wajib buang 20 katalog. Ibaratnya saya serahkan 20 toko saya cari sih siapa sih yang akan menjadi pewaris bisnis saya ini. Maksudnya yang siapa sih yang akan bersama-sama dengan saya menjalankan bisnis Oriflame. Jadi saya sebar ke 20 orang yang tepat gitu. Kalau misalnya saya kasih orang yang nggak mau kasih WA, saya nggak mau kasih. Gitu Cici. Diulang tadi berapa katalog, coba diulang. 600 katalog Cici. Jadi satu hari itu wajib saya sebarkan 20 katalog. 600 katalog pribadi seorang diri itu untuk sehari 20 habis ya? Oh ya benar ya. Ya 20 kali 30 hari ya, berarti kamu memang kerja full ya 1 bulan ya, 1 hari 20 katalog ya? Iya, sampai dibilang sama Pak ASN saya itu, Pak Ari, Harjuki ini kalau udah prospek nggak kenal waktu. Memang nggak kenal waktu, Ci. Kadang udah malam ya prospek aja gitu. Yang penting katalog ini harus habis gitu. Nggak boleh nggak habis gitu. Itu udah hukum saya gitu. Saya memberikan punishment di diri saya. Kita harus, bosnya memang diri kita sendiri. Memang ini bisnis kita. Tapi kita memberikan yang namanya punishment untuk diri kita. Saya pernah males-malesan ya, Cici ya. Saya kasih tahu dulu, Cici. Saya pernah males-malesan. Akhirnya saya jual 2 mobil saya. Dulu saya pas jadi director itu kan saya nggak lama itu langsung open kualifikasi gold ya, Ci ya. Hanya 1 tahun, saya beli 2 mobil. Jadi saya itu waktu itu ini yang mau saya jelaskan. Saya waktu itu jadi director tuh juga cepat, 6 bulan itu on track. 6 bulan itu selalu on track jadi director. Akhirnya jadi director. Jadi saya itu 4 tahun itu vakum. 4 tahun vakum, ya. 4 tahun itu benar-benar vakum. Jadi itu akhirnya saya menghukum diri saya. Karena saya malas, saya jual 2 mobil itu, Cici. Saya jual. Jadi saya sama sekali waktu itu nggak ada punya mobil. Jadi Harjuki ini cepat menjadi seorang senior manager, lancar jaya menjadi seorang director, dan sempat stuck ya. Jadi sempat stuck lama ya, 4 tahun di level director ya. Aku tahu ya, kamu itu di level director tapi bonusnya gede kan setiap bulan. Iya. Bener gak? Iya kan, gede kan bonus directornya berapa coba? Seorang Harjuki waktu dulu di level director paling tinggi bonusnya berapa? Kadang-kadang mau dia 11 juta, Cici. Tuh kan. Ya,
Pantesan aja lah vakum. Bukan vakum sih, cuman maksudnya gini loh, dia stuck gitu loh di level director dengan bonus di atas 10 juta. Makanya yang aku tahu banget, ini anak muda ini si satu nih, si bro ini nih, asetnya ini banyak banget gitu ya, dari rumah, tanah, apartemen ya. Pantesan aja ya director kebeli 2 mobil ya. Bener kan? Iya. Nah, Jadi dan gini, aku, Jadi gini Cici, jadi waktu itu pas director, aku memang belum fokus, belum fokus bina jaringan ya. Jadi kalau ada yang join ya saya apa aja langsung buka di bawah saya langsung gitu kan. Tapi yang apanya itu kadang-kadang mereka bertumbuh sendiri gitu Cici. Tapi ya nggak naik-naik gitu Cici. iya, iya, iya. Dan apa namanya, aku tahu banget nih ya, Harjuki ini apa namanya sempet ya waktu itu sempet stuck juga ya di level director ya akhirnya Director. sampai ketemu yang itu loh, sebuah momen di mana Harjuki itu bangkit ya, yang setelah merawat papa sakit. Papa sakit, habis itu saya lanjut Ya. kuliah itu. Jadi di sana itu momennya saya benar-benar di tahun 2017 papa saya sakit. Jadi itu saya setahun juga vakum ya Ci, sampai sambung kuliah itu kan setahun. Hmm. Jadi saya 5 tahun Hmm. itu benar-benar vakum, tapi tetap rasain penghasilan hampir 10 juta tiap 10 bulan. juta. Sampai Hmm. di tahun setelah saya wisuda itu tahun 2018 di bulan 4, saya masih vakum dan sampai di bulan 8, ini di bulan Hmm. di bulan 8 ya saya. Sorry, maaf, di bulan 7. Di bulan 7, saya kaget banget ya di bulan 7, poin saya itu hanya 8 ribuan, Ci. Oke. Mengalami yang 2017 ya? namanya 2018, Ci. Oke, 2018. 2018 ya. Akhirnya saya turun, Ci. Turun jadi poinnya 8 ribuan. Dan itu 8.900-an. Dan itu hanya yang jalan jaringan Suryana doang. Kan waktu itu. Oke. Jadi saya mikir, waduh, saya punya cicilan. Saya kan udah baru ambil mobil juga ya sebelum ayah saya meninggal ya Ci ya. Jadi saya ambil mobil. Jadi saya mikir, aduh, kayak mana ini kalau misalnya bonus sekian, misalnya bonus saya 18%, cuma 3 juta lah kita bilang. Cicilan mobil saya 4 juta sekian, gimana saya mau apa? Jadi saya berpikir, di satu hari on the spot itu, saya benar-benar yang namanya bom point. Bom point itu artinya bukan saya nyetok barang, tapi di sana saya benar-benar jualan sampai 1000 sekian poin. Sampai banget deh saya jualan waktu itu satu hari on the spot. Jadi itu adalah hukuman yang Tuhan kasih ke saya karena saya udah males keluar bangkit lagi. Jadi saya itu benar-benar Ci, satu hari itu saya dapat 1000 sekian poin, jadi saya 10.000, poinnya pas-pasan 10.000, dan bonus saya waktu itu ya 5 juta aja sih, Ci. 5 juta paling kecil deh, bonus saya di Oriflame 5.300.000. Hey, harap dengar ya, bonus paling kecil di Oriflame 5 jutaan. 5 jutaan di level director ya, Ci, Gue ya. suka gaya lu, bro. Makanya saya bingung sih, saya SM aja bonus saya nggak sekecil ini, begitu saya director kok bonus saya kok bisa jadi 5.300.000 gitu kan Ci. Jadi di bulan 8 itu saya mulai bangkit Cici, saya mulai bangkit buka jaringan kedua gitu Cici. Step by step satu-satu saya susun secara teratur gitu Cici. Iya, jadi Di bulan memang 2. perjalanan kuliahmu ya sampai akhirnya menyelesaikan ini ya psikolog gitu ya. Akhirnya kan lanjut lagi kan, ya kan selesai ya. Terus waktu itu sempat stuck juga ya lama di level director kan ngurus papa ya sakit ya, bener kan ya? Papa sakit ya, hampir setahun juga saya ngurus papa di rumah sakit. Memang nggak bisa keluar Cici karena kan papa saya masuk ICU juga. Udah itu kan memang waktu itu kan cuma saya yang di yang di Medan, jadi saya harus urus gitu. Bener-bener lah untuk berjuang. Iya. Dan sampai akhirnya ya Suki ini ya maksudnya ngurus papa sampai akhirnya waktu itu papa nggak ada ya pulang gitu ya ke pangkuan yang di atas gitu ya. Dan kayaknya itu momentum banget ya buat Suki ya waktu itu ya, aku pernah dengar soalnya ceritanya. Jadi kenapa sih kalau teman-teman bingung ya, aku nih emang deket banget sama Suki udah lama ya. Jadi aku tuh memang jadi tahu gitu loh setiap cerita-ceritanya gitu loh, perkembangannya. Bahkan waktu itu Suki tuh pernah dari Medan sengaja gitu datang ke Cirebon gitu loh untuk berhari-hari ya kita sharing. Makanya aku nih tahu detail gitu. Jadi untuk bikin live seperti ini nih kita janjiannya tuh nggak lama gitu loh. Jadi ceritanya nih ini bener-bener ngalir gitu ya. Karena aku tahu banget ya pas papa nggak ada, terus itu momentum banget kan buat Suki kan untuk untuk sukses gitu ya. Bener untuk banget. sukses bener nggak, seperti janji Suki kan ke papa kan?
Benar-benar. Jadi kan saya berpikiran gini, Ci, ya. Memang awal Hah? saya merintis Oriflame ini kan karena uang, kan? Karena saya mau cari uang. Karena papa saya kan kok namanya kerja udah gitu lama kan dipensiunkan gitu kan, Ci. Jadi saya nggak kepikiran mau Mhm. kerja lagi gitu, Ci. Jadi saya mau berbisnis dan saat itu ya memang saya benar-benar udah janji sama papa saya mau bantu lebih banyak orang Mhm. sukses dan saya mau sukses papa Mhm. supaya keluarga kita nggak dipandang sebelah mata sama orang karena selama ini sudah cukup sakit keluarga kita dipandang Mhm. sebelah mata sama orang-orang Cici Mhm. gitu. Jadi Mhm. saya mau bangkit dan puji Tuhan ya di saat papa saya masih hidup papa saya itu jadi merasa terhormat dan papa saya itu bisa menikmati mobil saya yang si putih itu makanya saya sampai sekarang tidak mau jual dulu Cici ya gitu Cici. Papa saya bisa naik motor juga saya belikan dari hasil cash award saya jadi director saya belikan waktu itu papa saya kemana-mana jalan kaki Cici. Kadang-kadang numpang orang naik becak ya kalau di sini ada juga. Tapi saya bersyukur Aha. papa saya pernah ngomong sama saya sebelum meninggal ya. Ini agak sedih Mhm. sih tapi saya menahan ya Ci ya. Jadi papa saya pernah bilang Eh. itu hari terakhir papa saya sebelum Hmm. dipanggil Tuhan dia bilangnya gini Hmm. sini kamu masuk kamar dulu panggil nama saya lah nama Cina saya Kin gini oke Ah. kenapa papa Ah. waktu itu papa saya sebelum dibawa ke rumah sakit masih bisa Mhm. ngobrol gitu kan ini Mhm. mungkin terakhir kali papa ada di dunia ya jadi kamu jadi anak yang baik-baik jadi kan Mhm. biasanya kan kita kita berdua ya kan jadi ini sekarang Mhm. tinggal kamu lah di rumah ini saya mau kamu benar-benar jadi anak yang berguna ya bantu orang sukses dan Mhm. saya mau nanti apa ya saya mau nanti kamu bisa berhasil jadi kebanggaan papa gitu lanjut kuliah ingat ya supaya nggak dipandang sebelah mata karena adik kamu nggak tamat sekolah mama kamu nggak Mhm. tamat papa kamu nggak tamat jadi setidaknya ada kamu yang S1 ya udah itu di Mhm. papa juga juga bilang ya Mhm. papa bangga ya anak papa dua papa bangga sama kamu bisa buat papa jadi ada muka gitu jadi maksudnya dipandang orang jadi ada gitu ya jadi Mhm. karena kamu juga ya papa bisa Mhm. punya motor ya jadi karena kamu juga papa Mhm. bisa naik mobil kita nggak sewa-sewa mobil Mhm. lagi Mhm. gitu Mhm. karena Mhm. selama ini kita kemana-mana itu sama Mhm. papa itu ya mandi hujan gitu naik motor gitu kan Mhm. jadi kita itu sampai di kadang-kadang kita sampai ke Medan ya itu mandi hujan ke Mhm. pesta kita ke Medan itu kan 1 jam perjalanan Mhm. mandi hujan basah-basah masuk sama papa itu ya jadi Mhm. benar-benar di saat itu papa bilang papa bangga sama kamu Mhm. kita bisa naik mobil kita bisa Mhm. apa jalan-jalan bisa makan enak kalau dulu kita Mhm. makannya terbatas gitu jadi itulah yang benar-benar papa saya bilang bahkan Mhm. papa saya ngomong ke orang-orang juga ya dia Mhm. bangga punya anak seperti saya gitu yang Mhm. awalnya yang memang dia nggak dukung tapi anak ini punya kemauan sangat tinggi katanya untuk sukses jadi Mhm. kadang-kadang kita yang mungkin masih punya orang tua ya saya mau kasih tahu kadang-kadang Mhm. kita jangan memikirkan diri kita sendiri kita juga Mhm. sukses ini sebenarnya membuat orang tua kita bangga gitu ya Mhm. untuk ibu rumah tangga mungkin sukses buat anaknya bangga kelak nanti gitu sih Mhm. kalau menurut saya Cici jangan nangis ya semuanya. Aduh, ini menetes ya air mata ya di balik kisah sukses seorang Harjuki ternyata ada sebuah momen ya, ada sebuah titik balik yang akhirnya dari situ menggerakkan seorang Harjuki itu untuk melesat gitu loh, untuk naik title-nya itu langsung wah gitu loh keren banget. Ya inilah gitu loh awal mula seorang Harjuki ya untuk di bisnis Oriflame itu karirnya itu langsung melesat dan aku tahu banget kan kamu dari situ itu langsung apa namanya 1 tahun itu 3 title kan? 3 title. Saya mulai bangkit Yes. itu lagi tahun 2018 di saat saya setelah papa saya meninggal ya Cici ya saya bingung saya juga nggak punya siapa-siapa. Maksudnya saya masih punya orang tua mama saya tapi mama saya kan udah menikah ya tinggal di Jakarta. Jadi saya bingung Jakarta. saya di Medan ini mau apa lagi gitu. Saya tinggal sendiri. Saya mau harap siapa lagi gitu kan. Jadi saya pernah bapak saya pernah bilang kita harus berjuang sendiri kita tidak bisa mengandalkan apa ya maksudnya gini kita tidak bisa Hmm. berpangku bersandar di bahu orang lain gitu papa saya bilang kita harus fighting gitu kan Hmm. jadi dan di tahun 2018 itu saya mulai bangkit Cici saya bangkit itu bulan 8 saya mulai merintis jangan nangis ya Cici Suiling jadi saya merintis ya dan saya merintis itu ya Cici ya namanya baru pertama kali merintis kembali ya Cici hidup baru ya Hah. saya di Oriflame
ya karena saya udah hampir 5 tahun sebenarnya Cici nggak naik ya Cici, malu banget. Saya 2 kali open goal gagal juga ya. Saya pernah open goal di tahun 2014 dan di tahun 2016 itu gagal. Bahkan di 2016 itu yang luar biasa, saya nggak ngerjain Oriflame, saya hanya merekrut, saya bisa open goal ya. Saya bilang gini, saya punya pikiran gini, yang saya aja yang hanya merekrut biasa aja bisa open goal gitu. Berarti Tuhan udah kasih kita kemampuan gitu kan. Jadi dan di 2019 itu saya mulai satu persatu. Di bulan 3 saya akhirnya closing goal director ya Cici ya. Goal director, saya closing goal director. Saya nggak bisa closing senior director karena saya sudah pernah saya sudah punya satu director dulunya sebelum meninggalkan saya ya. Saya itu cobaan banyak waktu itu. Jadi setelah saya bulan 3 saya closing goal, di bulan 4 puji Tuhan saya open lagi senior goal director ya. Senior goal director. Jadi itu setelah saya closing, bulan depannya saya open lagi. Jadi seiring berjalan bulan 6 saya merekrut lagi. Bulan 6 saya merekrut. Saya mikir gini, saya kan sudah punya dream board ya, papan impian. Saya harus 1 tahun naik 3 title. Saya mau ngejar ketertinggalan saya dan saya butuh uang sekian dan sekian. Jadi di bulan 6 itu saya rekrut dan puji Tuhan hanya dalam waktu 2 bulan itu di bulan 7 akhirnya leg keempat saya ini juga akhirnya jadi seorang SM dengan poin Luber hampir 14.000 ya. 14.000. Iya Cici. Jadi saya open lagi Sapphire Director Cash Award 28 plus 28 Cici. Jadi di sana saya masih punya 4 leg. Jadi di bulan 9 saya closing Senior Gold Director, di bulan 12 saya closing Sapphire Director. Jadi di saat sebelum closing itu, setelah closing ini ya, SSGD ini 21 juta, di sana saya udah buka jaringan ke-5 dan ke-6 saya, Cici. Udah mulai lagi buka. Di saat ada yang closing, saya buka lagi, saya ngerjain 2 lagi gitu. Saya mikir, untuk menjadi seorang diamond, kita butuh yang namanya 2 leg lagi. Karena kan saya mikir Sapphire, kalau Sapphire kan 4 nih, kalau ke diamond kan butuh 2. Jadi saya buka lagi. Dan saya waktu itu, akhirnya saya buka dan benar-benar ini Cici. Dan benar-benar sampai sekarang ini, di bulan 4 ini kemarin kualifikasi diamond dan saya sudah punya 7 leg ya. Dan leg saya ya, doakan ya. Gile. Sampai syok loh ngedengarnya ya. Saya lagi mau ngejar leg ke-8 saya, Cici. Wah, ini apa namanya, tampaknya ini nih ya, ini artis Oriflame nih ya. Artis Oriflame yang bakal bersinar banget deh. Baru aja, kita aja udah pada kayak yang terkesima loh. Lo gila banget sih gitu loh. Maksudnya pandemi nih, aduh jatuh deh saking semangatnya. Pandemi nih maksudnya open apa namanya, Diamond Director, tapi ini udah punya kaki ke-7 dan kaki ke-8 lagi. Gila sih, keren banget sih. Berarti apa namanya tuh, sampai ada yang nanya kamu makan apa? Makannya nasi. Ya, berarti ya 2019 kemarin ya sebenarnya Harjuki itu 4 title teman-teman. Jadi 4 title 1 year ya. Tapi karena ya direkturnya udah lama, jadi hitungan senior direkturnya itu nggak bisa dihitung. Harusnya dia naik terus, berarti dari director ya, berarti ke senior director, gold director, senior gold director sama Sapphire. Jadi 2019 itu dia menggila kerja ya, yaitu ya 4 title ya 1 tahun, tapi direkognisinya hanya 3 ya. 3. Itu mau bener-bener tanya sih, coba langsung pada penasaran kan lo ya bro, sehari-hari nih ya bangun jam berapa, terus ngapain aja, pulang lagi ke rumah jam berapa, terus tuh seharian tuh yang tadi tuh 20 katalog itu tuh kemana aja gitu loh. Oke, jadi kalau dulu saya itu pas masih ngerjain Oriflame itu ya, yang pada saat itu kan saya masih full bener-bener full banget ke offline ya Cici ya, pulangnya malam gitu ya, pulangnya malam. Tapi semenjak saya mulai membuat sistemnya lebih teratur itu semenjak saya udah gold director. Karena kan waktu itu saya mau ngejar gold director itu kan cara kerja saya masih cara kerja yang lama gitu, jadi belum terstruktur banget, cuma tetap memang mau ngejar gold director itu saya 600 katalog kan, hanya saja saya nggak punya seperti jadwal yang pasti gitu kan. Jadi semenjak saya sudah gold director itu lebih terbuka, jadi saya buat jam saya kerja itu dari jam 9 ya, saya bangun jam 8 nih, saya aktifasi dulu,
apa sih yang mau saya lakukan. Saya selalu positif di pikiran saya, ya. Ya. Jadi saya jam 9 itu wajib keluar, nggak boleh. Walaupun mau hujan, saya wajib keluar. Jadi keluar dari rumah, saya itu prospek sampai jam 6 sore, saya itu udah harus pulang, saya itu harus itu udah itu online gitu. Jadi sebelum jam 6, saya itu katalog 20 itu udah harus habis gitu, Cici. Kalau belum habis ya, saya harus dapat gitu, Cici, ke satu tempat gitu. Baru malamnya ke Oke. online. Malamnya lebih ke online Dan karena saya buat training gitu, Cici. iya, kalau pada penasaran ya itu 20 katalog tuh kemana gitu ya. Aku tahu banget kan, kamu kalau misalkan ke mall aja tuh eh, maksudnya berani banget kan nyamperin orang, kenalan, kasih katalog. Bahkan saya Bener masih nggak? ingat Cici. Iya betul. Kemarin ke Pekanbaru tuh ada Cici Panes tuh kan. Padahal di Cici Panes ya, itu yang dari Pekanbaru, kawan teman saya ya. Jadi kami ngumpul tuh di mall ya, pada lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba ada yang di samping itu lagi makan. Wah, saya samperin aja gitu. Gitu, Cici. Akhirnya join-join juga semua gitu. Saya nggak ada malunya, Cici. Namanya kan cari uang, ya penting halal gitu, Cici. Itu ya gila juga ya. Berarti apa namanya kalau kita udah punya impian gitu ya, yaitu ya mau Iya, naik title gitu ya setahun tuh berapa kali, itu sampai kayaknya rasa malu itu tuh bisa sampai nggak ada gitu ya. nggak ada. Terus gimana rasanya kalau misalkan orang kan kadang ya belum apa-apa gitu kan, belum aja katalog nih, belum aja berani gitu ya dikasihin, tapi udah takut dulu ini kalau orangnya akhirnya ngejutekin aku gimana? Oke, jadi saya kasih gambaran gini. Mm-mm. Kalau misalnya nih saya teruang nih 10.000, ya, saya selalu buat yang namanya satu ini ya. Kalau di acara explore ya, saya buat seperti ini. Ini uang nih 10.000. Ayo siapa ambil? Siapa berani ambil gitu? Saya bilang. Rupanya ada satu donor yang ambil gitu. Saya anggap berarti saya lihat dia itu punya jiwa leader. Karena kenapa? Karena dia berani ambil gitu kan. Jadi saya melihat Hmm. berarti dia berani. Kalau jadi artinya gini, kita nggak boleh, kita pas mau prospek orang, kita nggak boleh seperti ini. Ah, nanti ditolak deh gini. Jangan pikiran seperti itu. Tapi kita pikir, nanti seandainya kalau saya diterima, Ah, kira-kira mau ditaruh di jaringan keberapa? Saya selalu seperti itu, Cici. Nanti kalau dia join, Oke. oh, nanti kalau dia join, saya mau taruh di jaringan keberapa ya? Ini saya selalu berpikiran sudah positif. Makanya energi yang saya Aha, positif saya ini tertransfer ke orang yang mau saya prospek. Akhirnya orang itu merespon dengan aha. positif. Kadang-kadang kalau orang yang menolak saya, ya, orang yang menolak saya, biasanya paling-paling hanya bilang, nanti dulu ya, saya tanya suami dulu, oke, boleh nggak saya minta WA-nya gitu. Biasanya ada respon kok, selalu Mhm. selalu positif untuk ini ya, Ci ya, selama saya kerja title 4 apa ya, kerja title sampai kualifikasi diamond ini, respon orang-orang itu selalu positif, Cici. Nggak ada yang negatif kok, karena kita penyampaiannya juga Aha. positif gitu. Oke, jadi mindset yang positif itu menentukan ya. Jadi belum apa-apa kalau misalkan mindset kita udah positif, akhirnya pada saat kita melakukan kayak tadi ya prospek orang, Iya, misalkan di mall ngajak kenalan orang di mall, akhirnya mungkin yang akhirnya jadi jutekin atau apa namanya kayaknya judes gitu nolak itu iya, jadinya minim juga ya, sedikit ya. Jadi ya. minim. Tapi tetap ada sih ada kan. Ada Ada. ada kan pasti kan nggak dipungkirin kan ada sih ada kan. Aduh ini banget deh maksudnya jadi benar-benar ya kalau udah kayak gini jadi ngebuang gengsi ya ngebuang gengsi ngebuang malu ya. Malu, Nah, iya. oke, selanjutnya kita masuk ke yang lebih detail ya lagi ya. Hari ini benar-benar Detail, oke. dikupas tuntas deh, dikupas tuntas. Dia soalnya nggak pelit ilmu loh teman-teman ya. Kalau misalkan nih ya, orang-orang akhirnya kan udah gabung. Dalam sebulan kan rekrutannya tuh banyak kan. Iya, Ci. Diapain nih orang-orang ini Suki supaya orang-orang ini tuh maksudnya tetap konsisten gitu loh mereka juga rajin ngerekrut, rajin cari orderan apa yang Harjuki lakukan ke orang-orang yang sudah gabung di Oriflame. Biasanya sih saya kompori grup, saya buat dalam satu grup, saya komporiin. Jadi ini loh fokus produk yang bisa kalian jual, ini loh contohnya. Jadi kita juga harus menjadi role modelnya juga sebagai contoh ya, bahwasanya ini loh saya pakai juga misalnya parfum ya. Yuk kita Mhm. pakai dulu baru orang percaya gitu. Kadang-kadang kan orang mau berbisnis ya, nggak pakai dulu produknya gimana orang mau yakin. Biasanya saya lebih anjurkan mereka pakai dulu beberapa produk Oriflame Aha. supaya orang lebih yakin gitu kan. Jadi Mhm. biasanya seperti itu. Dan kalau saya jualan, saya biasanya ada misalnya jualan produk nih, biasanya saya japri. Ini loh saya jualan ini produk-produknya, jualan itu mudah ya. Kalau saya rekrut orang, saya japri juga. Ini loh cara saya prospek orang gimana. Saya selalu kasih Ah, contoh-contoh ke mereka, akhirnya mereka juga
mengikutinya gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada 30 orang nih downline yang di grup. Gak semua orang mengikuti, tapi orang yang mengikuti itu gak masalah. Kalau yang ikuti 1-2, kadang-kadang kita pikirannya kita udah down duluan, Cici. Mungkin ya ada orang pemikiran down, artinya gini, Cici. Misalnya nih ya, saya kasih tahu ya, Ci ya. Belum apa-apa udah takut nanti kalau saya kompori di grup ya ada 30 orang semuanya nggak ada respon. Jangan seperti itu. Biari aja 1-2 orang yang respon. Siapa tahu itu adalah bibit-bibit diamond kita kan nggak tahu seperti itu. Iya. Selalu kompori, Cici. Selalu kompori. Seperti itu sih, Cici. Kalau saya makanya downline-downline itu pada aktif semua, Cici. Kadang-kadang kalau ada yang memang saya lihat dia potensi, saya cek personal gitu ya. Saya semangat ya gini-gini. Saya pegang sampai kedalaman saya. Sampai entah ada 10 generasi atau apa itu saya pegang semua, Ci. Yang benar-benar menurut saya kalau di grup ini dia aktif. Saya ngecek, saya kasih semangat. Kadang-kadang kan ada kan misalnya udah level director up nih ya atau manager ya. Kita bilang dia manager. Wah, itu kan bukan urusan saya lagi. Itu kan udah kamu. Kalau saya memilih leader itu, saya memilih leader ini calon-calon calon-calon diamond inilah saya bilang. Calon-calon kan. diamond. Kalau dulu calon director ya, Ci, sekarang udah harus calon diamond. Diamond. Jadi, memilih calon diamond ini saya lihat dari potensi dari 0%. Dia punya nggak potensi seperti itu. Saya punya member tuh yang join 2 minggu ya, bulan lalu. Saya lihat dia punya potensi, dia masih 0%. Tapi dia aktif banget, gini-gini. Saya pegang dia akhirnya 2 minggu, langsung jadi manajer 12%. Karena dia udah punya jiwa leadership-nya. Cowok. Yang cowok kan? Iya, cowok loh. Ini yang lagi diomongin nih cowok loh. Di saat orang lain bilang, aduh kayaknya sih cowok nggak bisa deh jalanin bisnis Oriflame. Tapi Harjuki itu kemarin baru cetak seorang manajer 12% hanya dalam waktu berapa hari? Dalam waktu 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu sih, Ci. Dalam waktu kira-kira 10 hari gitu, Ci. Kenceng. Dan aku tahu banget loh, maksudnya downline cowok Harjuki tuh bukan sembarangan cowok gitu ya, yang yang lulusannya yang dia udah punya guru. Aku tahu kan salah satunya ada bapak guru, ada yang lulusannya lulusan S2. Bener nggak? Gila, keren sih. Ini jadi karena Harjuki ya seorang pria cowok, jadi ini banyak juga leader-leader di dalam jaringannya itu cowok gitu loh isinya. Dimana orang bilang, cowok kok bisa gitu loh bisnis kosmetik ya, bisnis jualan lipstik kok bisa. Tapi jaringan ini membuktikan kalau cowok pun bisa gitu loh sukses lewat bisnis Oriflame. Dan tadi ya balik lagi ya, yang ngerjain tadi ya, yang keluar jam 9 sampai rumah lagi jam 6. Itu kan setahu aku juga kalau misalkan Suki punya tim yang lagi mau dibantu, itu Suki bisa bareng-bareng juga kan prospeknya ya? Bisa, saya biasanya jadi contoh ya. Bahkan kan kalau di kantor Oriflame itu kan ada namanya Social Day hari Kamis ya. Bahkan saya dikerjain sama karena kan bisnis kos saya itu kan Cici Lilis, itu orangnya kocak banget, baik banget lah ya, udah seperti kakak saya sendiri. Sampai dia bilang, wah seorang supplier mau ikut prospek, dia bilang gitu. Iya, saya bilang saya di sinilah terjun menjadi contoh role model, karena saya basicnya offline, jadi saya juga harus downline saya terjun, saya juga harus terjun. Jadi bener-bener saya terjun, Cici, itu di lapangan itu saya prospek gitu. Iya, saya benar-benar praktekin cara saya bicara gitu, saya ajari mereka lah, Cici, gitu, kasih contoh nih. Oke, ya kita bungkus ya cerita itu. Dan di saat pandemi seperti ini kita kan diharuskan di rumah ya kan, ini di rumah aja kan, dari kita udah mau 2 bulan kan ya di rumah aja kan ya. Nah, dari seorang yang ngerjain biasa nih ya, anak lapangan gitu ya, kan 9 pagi keluar rumah. Sekarang harus di rumah aja gitu loh. Sekarang harus di rumah aja. Jadi gimana tuh jam kerjanya? Dan justru di rumah aja justru omsetnya jadi double ya, jadi lebih ya. Itu langsung dari supplier langsung open Diamond Director. Kalau sekarang nih gimana Harjuki ngerjainnya di rumah aja? Jadi kalau 2 bulan ini ya, saya benar-benar awalnya saya depresi, Cici. Saya 3 hari ya, 3 hari. Ya kemarin saya bilang, saya begitu katanya udah mulai corona itu nggak boleh keluar ya, nggak boleh kemana-mana, itu saya depresi 3 hari itu saya nggak ngerjain Oriflame. 3 hari itu saya benar-benar pening juga, Cici, karena kan saya punya impian yang harus saya capai, betul nggak, Ci? Saya udah buat semua setting-setting yang target saya itu bulan sekian harus dan saya buat juga bulan 4 ini saya harus open Diamond Director. Itu saya udah benar-benar buat itu jauh-jauh hari gitu kan. Jadi saya mikir, aduh seperti apa. Jadi saya 3 hari itu saya depresi, namanya saya manusia biasa ya, Cici ya, pernah depresi juga. Tapi saya mikir, saya punya impian, saya punya cicilan. Jadi cicilan impian ini
apa yang mau saya capai lagi itu menggerakkan saya. Dan cicilan juga penting teman-teman ya. Seperti Cici Cynthia pernah bilang, mau sukses ya harus punya cicilan gitu. Seorang Cici Cynthia aja masih ada beli rumah nyicil kan, Ci. Jadi saya mikir saya harus punya cicilan, saya punya cicilan, dan itu membangkitkan saya juga gitu kan. Akhirnya saya saya nggak boleh depresi terlalu lama, 3 hari cukup. Jadi saya mulai bangkit, saya mulai belajar dari Google, dari YouTube. Makanya mata saya seperti ini, Cici, mata panda, karena saya bilang orang sukses itu adalah orang yang melakukan hal yang berbeda dibandingkan orang lain lakukan. Jadi saya mau melakukan hal berbeda. Mungkin orang jam 12 udah tidur ya. Saya kadang-kadang lembur tuh, Ci, jam 3 sampai jam 4 ya. Jam 3 sampai jam 4 saya lembur. Nanti saya bangun jam 8, jam 9 udah bangun ya. Apa sih yang harus Juki lakukan? Ya saya upgrade ilmu. Saya belajar dari Google, saya belajar dari YouTube. Itu Cici saya terus pelajari. Makanya saya itu Cici tahu berapa kapasitas di Instagram itu, boleh follow orang, boleh tidak, itu Cici saya selalu tahu apa sih yang dibenarkan di Facebook, di Instagram, itu saya benar-benar pelajari. Karena saya hanya mau mengandalkan 3 media sosial ini aja, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Instagram Tiga dan aja. WhatsApp, 3 ya. Saya tidak ada taruh di Lazada, Tokopedia, sama Shopee karena saya tidak mau melanggar kode etik yang ada di Oriflame gitu. Saya tidak pernah mau seperti itu. Ya harganya saya nggak mau membanding menjatuh-jatuhkan. Jadi saya buat seperti itu, Cici. Benar-benar saya upgrade terus, saya belajar terus, saya seperbanyak training ya. Biasanya kan acara explore team itu tiap bulan kan sih. Jadi ini saya buat rutin, kita sharing pakai aplikasi Zoom. Bahkan saya Zoom aja saya gaptek, Cici, saya kayak mana pakainya ini. Saya belajar dari downline. Dan satu hal di bisnis ini tidak boleh gengsi. Ya, kita sebagai seorang leader nggak boleh gengsi. Kita boleh belajar juga dari downline kita. Saya aja belajar dari downline kok, belajar Zoom-nya. Kadang-kadang kan ada leader yang gengsi. Gua malu deh nanti harga diri gua jatuh nih ya kan, belajar sama downline. Jangan seperti itu. Saya nggak seperti itu. Saya belajar terus ya. Bahkan kemarin aja webinar aja saya nggak pandai, saya belajar dari Pak Ari ya, saya ke kantor ya, saya belajar. Iya, Pak ajari dong Pak, saya ada dakwah webinar nasional nih Pak, gimana saya belajar gitu. Bukan berarti kita jangan menolak ya, jangan menolak. Justru itu kesempatan kita itu untuk mengembangkan sayap kita ke dunia online gitu kan. Karena kan bisnis Oriflame ini bisa di offline dan di online, dan belum tentu downline kita itu bisanya semua di offline. Jadi saya berpikir saya mau belajar. Akhirnya saya belajar sama Pak Ari webinar, rupanya enak banget webinar. Coba kalau dulu saya menolak, Pak, saya dikasih jadwal webinar nasional, saya nggak mau deh, saya nggak pintar online, otomatis saya nggak akan berkembang. Saya selalu terima, dan puji Tuhan berhasil gitu, Cici. Saya duplikasikan Zoom ya. Ini sekarang saya lagi belajar webinar itu seperti apa gitu ya. Cici tahu kan saya orangnya gaptek kan, Ci? Dan ini loh teman-teman yang heran lagi ya, dia ini bisa naik ya ke kualifikasi Diamond itu tidak pasang iklan. Nggak pasang iklan loh, murni. Coba status berapa kali sehari? Status itu kalau di Facebook ya mungkin biasanya kan satu hari 5 kali. Sekarang saya mungkin buatnya 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini saya lebih ke Instagram. Saya mikir Instagram sama Facebook ya. Saya lihat, saya membandingkan dulu, Cici. Rupanya dari Instagram ini lebih cepat dapat rekrutan. Seperti tanggal 1 saya dapat 11 orang dari Instagram. Sebentar, berhenti. Tanggal 1 dapat 11 orang dari Instagram, rekrutan baru. Iya, karena saya taruh aplikasi Bitly itu ya, jadi orang itu langsung connect ke WhatsApp saya. Jadi dari Facebook saya hanya dapat 1 orang gitu, Cici. Jadi 12 orang. Semalam kemarin ya tanggal 2 saya dapat 2 orang, dan hari ini saya dapat 1 lagi gitu. Padahal minggu ini saya benar-benar jadwal saya benar-benar padat banget loh, Cici, minggu ini ya. Tadi saya baru baru jumpa downline saya bentar ya yang dekat rumah saya. Saya benar-benar padat ini, Ci. Jadi bisa juga dapat rekrutan 1 gitu. Karena kenapa? Saya selalu taruh konten-konten menarik di Instagram saya. Seperti kemarin itu saya nggak jago desain, Ci, tapi saya belajar kayak mana sih cari yang aplikasi yang bisa bergerak itu ya. Saya mulai pelan-pelan belajar, makanya saya sekarang udah buat konten yang mulai menarik gitu, walaupun tidak sebagus orang yang pada umumnya jago di online. Tapi yang namanya berusaha itu tidak ada yang tidak mungkin, Cici. Saya mulai seperti itu sih, Cici. Mulai belajar, melebarkan sayap saya, Cici.
Iya, jadi apa namanya, gimana caranya ya tadi Mbak Thank you Ipeh Mbak gitu ya. Yeni. Iya, iya tanggal 1 11 orang. Jadi Zuki ini apa namanya masih paket 3 media tadi, tapi kalau misalkan untuk yang di Instagram itu selalu posting ya konten-konten yang menarik gitu ya. Bener kan? Menarik. Pokoknya cerita-cerita enaknya kan di Oriflame kan? Cerita-cerita anak. Biasanya sih saya lebih taruh foto apa ya Ci, kisah sukses upline saya ya, seperti Cici juga saya pernah taruh ya. Izin dulu ya Ci ya. Iya. Jadi Pakai, nggak usah izin-izin kalau aku. iya. Jadi kisah sukses beberapa leader-leader dan termasuk saya sendiri saya juga taruh ya. Biasanya saya lebih paling banyak ya untuk saat ini saya lebih sering ke branding ke downline-downline saya sih. Kisah sukses downline saya. Karena kenapa? Karena banyak orang seperti ini. Kamu terus Ah, ngepost sendiri, kamu yang sukses terus gitu kan. Ini ya kalau prinsip ah, saya ya, kalau saya mhm. memperhatikan, saya dulu kan orangnya terlalu apa ya, ngepost itu kisah sukses saya semua gitu kan. Ya, Otomatis orang akan berpikiran apa, netizen ini berpikiran, wah kalau gua join sama lu nanti lu aja yang sukses. haha. Halo. Iya, iya. Maaf ya, Nah, jelas. koneksinya Ya, buruk banget. ya, Oke, ya. jadi saya Oke. lihat gini. Saya lihat gini, kalau saya hanya ngepost kisah sukses downline, kisah sukses saya, orang lain pasti Aha, itu chatnya berapa gitu, yang inbox gitu kan. Rupanya saya aha. banding. Saya post kisah sukses downline saya sama kisah sukses saya, lebih banyak orang tertarik dengan saya ngepost kisah sukses downline saya. Jadi orang berpikiran seperti apa? Mhm. Berarti berarti kamu juga membantu orang lain sukses, dan orang lain yang join di Oke. tempat tim kamu juga bisa Mhm, berkesempatan seperti kamu berhasilnya. Jadi saya mhm, berpikiran mhm. bagusnya saya ngepost kisah sukses downline saya gitu kan. Jadi saya banyak itu campur, seperti kemarin itu saya ngepost tuh kisah sukses downline saya. Jadi kita memberikan bukti. Kadang-kadang kan Ah, ada orang nggak mau ngepost mhm. kisah sukses downline ya kan. Kalau saya mau, sekarang Ya, saya ngepost gitu. Pencapaian terkecil pun boleh kita post, 3% pun saya post di Insta Story saya, Cici. Ya oke. seperti itu, Cici. Jadi, mhm, kekuatan dari Instastory ya. Sama Iya, feed di Instagram kan. Oke. iya, Jadi udah dibahas ya tuntas jelas gitu loh apa sih yang dilakukan dan maksudnya cara kerja di saat pandemi seperti ini ya sampai akhirnya iya. menghasilkan prestasi yang baru bahkan udah buka kaki leg ke 7 dan ke 8. Terakhir nih, ini saya cuma punya waktu kayaknya sekitar 3 menit lagi. Penasaran kan? Umur masih muda 20-an, masih Hah? single juga ya. Dari Iya, duit Oriflame ya dari reward-reward kamu kan ini banget kan pokoknya kalau ada leaders driver tuh yang uang tunai lah, hadiah motor lah kayak ini nih share your passion nih ya kan dapat kan iya. 15 juta gitu ya. Dapat. Udah maksudnya dari semua bonus Oriflame udah punya aset yang aku tahu kan udah MM-an. Cerita dong sedikit gitu. Kok Jadi bisa? hasilnya ya. Oke. Ya, Kalau ya. dari penghargaan itu, dari Oriflame dulu ya, penghargaan ya. Hmm. Dari penghargaan itu saya sudah dapat banyak sih, Cici, nggak bisa disebutkan lagi ya. Perjalanan saya sudah dapat lebih dari 10 perjalanan, bahkan saya sudah pegang 2 tiket ke apa ini? Ke Spain ini saya udah Spain. punya 2. Iya, ke Yeay, Spain ini saya sudah punya. congratulations. Iya, dan saya sudah mau dapat 3 tiket, dan saya Tiket. dapat tiket ke Amerika dan tiket ke Bangkok saya sudah mau dapat ya, Cici. Dan yang paling berkesan itu saya dapat tiket ke Jepang kemarin, Cici, ke Hokkaido, Jepang ya. Hokkaido. Jadi Hmm. iya, saya menang leader driver jadi top 1 di Medan. Jadi Yeay. iya, waktu itu tidak ada yang tidak mungkin sih. Akhirnya saya dapat, bersyukur banget ya, Ah, dapat leader driver ke Jepang. Perjalanan aja 50 juta, itu benar-benar saya dapat 2, itu kan 100 juta. Saya ajak mama mama. itu luar biasa nikmati salju. Mama saya udah 40 tahunan, baru pertama kali nikmati salju. Beneran, Cici. Saya, Ci, yang sudah 20 tahunan, Ci, mau nikmati salju Hmm. aja nggak pernah, Ci. Paling-paling menikmati es serut doang, Cici, gitu kan. Sampai saya jalan-jalan gitu kan. Sampai kawan saya bilang, kamu kok nggak lupa bawa sirup, katanya gitu. Buat dimakan sama itu es salju ya. Ya, Iya, perjalanan udah banyak, tiket Spain udah di banyak. tangan, bentar lagi Bangkok, udah gitu Bangkok, LA. Amerika, iya. Dan satu lagi nih, terakhir nih, aset ya. Aku tahu kamu Aset, itu pengen banget kan waktu itu kan mobil HRV iya. kan?
Dia hilang HRV, dan aku tahu tuh begitu HRV akhirnya launching di Indonesia, kau langsung pergi ke dealer untuk beli kan? Iya, saya minta brosurnya langsung. Saya minta brosurnya dulu ya. Waktu itu kan uang hepengnya belum memadai. Cici pinginnya beli langsung. Cuma karena belum memadai, saya ngejar gitu. Saya ngejar waktu itu, saya masih ingat saya ngejarnya itu di tahun 2019. Akhirnya kebeli juga Cici, dan itu adalah mobil kedua saya. Dan bersyukur banget ya ngerjain Oriflame ini. Saya sudah punya 4 rumah, 1 apartemen, dan saya sudah punya apa nih ya, lagi mau DP rumah ke-6 saya ya. DP rumah ke-6 saya. Saya pingin rumah itu kalau bisa itu yang rumah yang sangat sempurna untuk saya suatu saat nanti ya. Jadi itu minimal ada kolam renangnya gitu Cici. Saya pingin rumah yang seperti itu, ada kolam renang, ada taman. Ya, di usia saya yang 28 tahun ini, bersyukur sudah tadi kemarin saya baru cek aset saya. Aset saya itu sudah 4M sekian Cici. 4M sekian, dan oke, 18 detik terakhir. Langsung kemarin dapat penghasilan berapa total? 50 juta ya? 50 juta, penjualan 15 juta.